Ya, halo followers, welcome di Off the Record yang akhirnya kita kembali lagi off the record sekarang ya setelah Piala Dunia udah selesai. Jadi kemarin waktu Piala Dunia memang off the recordnya libur karena gue perlu bikin nanti yang jauhnya seminggu 2 kali gitu biar nggak ketinggalan, biar nggak kalah cepet sama pertandingan bolanya ya. Anyway, off the record kali ini kita akan membahas dokumenterinya Harry and Meghan dan ini yang rilis di Netflix awal Desember ya kalau nggak salah. Kayaknya 8 Desember atau 6 Desember. Nah anyway, Netflix bilang kalau Harry and Meghan ini adalah dokumenter premier yang paling banyak ditonton di Netflix. Mencapai 81,5 jam tayang hanya dalam 4 hari pertama rilis. Nah Harry and Meghan ini juga adalah proyek pertama dari kontrak multi-year-nya Harry and Meghan sama Netflix ya. Yang mereka bikin setelah mereka memutuskan untuk mundur dari tugas-tugas kerajaan di tahun 2020. Nah, dan hari ini di Off the Record kita akan mengungkap 7 hal terbesar yang terjadi di dokumenter Harry and Meghan, terutama di episode 4, 5, dan 6. Soalnya episode 1, 2, 3 tuh menurut gue nggak gitu penting ya. Cuma berfokus soal Harry and Meghan gimana waktu pertama kali ketemu dan lain-lain gitu. Jadi langsung aja kita ke yang episode 4, 5, 6. Oke? Habis ini kita akan bahas. Yang pertama, Harry menyesal dengan sikapnya dia waktu tahu kalau Meghan ini sempat berpikir bunuh diri. Jadi di wawancaranya mereka sama Oprah 2 tahun lalu, itu kan Meghan sempat bilang kan kalau dia itu sampai depresi karena tekanan dari media. Dan dia ngerasa kalau The Firm, sebutannya Meghan buat keluarga kerajaan Inggris, dia ngerasa kalau The Firm ini tuh kurang mensupport dia, terutama dalam bidang mental health. Nah di Netflix ini Harry bilang kalau dia tuh menyesal waktu kejadian itu. Soalnya dia kayak ngegampangin gitu kan apa yang dirasakan oleh Meghan. Bahkan dia mengakui kalau waktu itu dia tuh menghandle masalah itu tuh lebih sebagai pangeran Harry, bukan sebagai Harry sang suami. Nah Harry pun jadi menyesal dan benci diri sendiri karena yang dibutuhkan Meghan ternyata lebih dari yang bisa Harry kasih. Dan ngomong-ngomong si Harry ini manggil Meghan M, terus si M ini manggil Harry H. Jadi kayak panggilan sayangnya mereka tuh H&M. Ya, toko baju. Sorry. Next. Temennya aktris Abigail Spencer, temannya Meghan Markle, ini mencoba memutar narasi tentang Meghan. Jadi waktu badai media itu sempat memberitakan Meghan nih makin heboh dan makin negatif berita-beritanya. Teman-teman Meghan ini banyak yang tergerak untuk mengubah arah narasi tentang Meghan, termasuk Abigail Spencer. Ini teman yang main di TV series Suits, yang kalau lu belum nonton, bagus by the way kalau lu belum nonton. Gue nonton sih Suits waktu itu. Nah gue pertama kali kenal Meghan ini juga dari Suits itu, sebelum dia pacaran sama Harry. Nah anyway, si Abigail dan teman-temannya ini akhirnya mengontak majalah People, mereka kenal sama editornya, dan akhirnya beritanya pun keluar di mana teman-temannya ini menceritakan Meghan tuh sebenarnya gini, orangnya baik gini, tapi anonim, nggak ngeluarin namanya mereka. Kemudian ini berapa ya? Tiga. Prince Harry ini menyalahkan persidangan dengan koran Mail on Sunday sebagai penyebab Meghan ini keguguran. Jadi Meghan itu kan habis punya anak si Archie, itu terus dia keguguran kan habis itu. Nah ini udah dia tulis di sebuah kolom di koran New York Times yang bulan November tahun 2020. Nah tapi di Netflix ini Harry bilang lagi bahwa dia percaya bahwa gara-gara Meghan stres menghadapi kasus hukum sama Mail on Sunday ini, nah si Meghan ini jadi keguguran. Karena walaupun menurut Harry ya, dia nggak bisa ngebuktiin secara pasti kalau penyebabnya keguguran adalah kasus ini, tapi dia yakin banget. Soalnya Meghan ini waktu itu sampai stres, kurang tidur, terus kondisi hamilnya juga hamil muda, sehingga Harry ini yakin 100% bahwa yang bikin Meghan keguguran adalah kasus ini. Meghan sendiri akhirnya menang sih dalam pertempuran lawan Mail on Sunday ini di tahun 2021. 4. Keputusan Harry untuk mundur dari keluarga kerajaan Inggris itu tuh ternyata membuat Prince William tuh marah besar. Nah jadi waktu itu Harry bilang di Netflix ya kalau di tahun 2020 mereka tuh mengadakan family meeting yang aneh banget. Sebenarnya si Harry ini udah ngemail ke petugas kerajaan kan, ayo kita bikin email. Ayo kita bikin meeting lah untuk ngebahas ini karena kan gue mau berhenti nih dari keluarga kerajaan. Nah, dia ngirim email sampai 3 kali, dicuekin dan baru dibalas dan baru disetting meetingnya ini setelah si Meghan ini pergi ke Kanada. Jadi si Harry menganggap kalau keluarga kerajaan emang sengaja nih
nunggu nggak ada Meghan dulu baru family meetingnya ini akan diadakan. Nah di meeting inilah Harry dikasih 5 opsi. Opsi 1, all in. Jadi nggak ada perubahan apa-apa, tetap di keluarga kerajaan. Dan opsi 5 basically adalah all out ya. Jadi nggak gabung keluarga kerajaan sama sekali, ditendang dari kerajaan. Nah Harry memilih opsi 3, separuh-separuh. Jadi nggak full yang ngebantu keluarga kerajaannya, tapi tetap mensupport waktu. Nah, tapi ternyata di meeting itu tuh pilihan 3 ini dianggap pilihan salah sama the firm. Ya, mereka bilang kalau dia diarahkannya untuk memilih ke opsi 1. Dan ketika dah jelas kalau si Harry ini tetap pengen opsi 3, Prince William tuh menurut Harry itu jadi marah-marah dan teriak-teriak ke arah Harry. Jadi kayak Harry-nya katanya sampai takut banget gitu, Prince William ternyata bisa semarah ini. Nah, di hari yang sama ada artikel yang menyebutkan kalau salah satu alasan Meghan Harry pengen cabut itu ternyata karena dibully oleh Prince William. Dan keluarga kerajaan langsung mengeluarkan statement bersama William dan Harry. Jadi ada tanda tangannya William sama Harry yang bilang kalau itu nggak benar. Nah tapi ternyata di Netflix ini Harry bilang kalau statement ini tuh juga dibuat tanpa persetujuan dirinya. Dan waktu si H cerita sama M, si M ini langsung nangis karena mereka ngerasa kok hanya dalam hitungan jam, 4 jam aja kok keluarga kerajaan Inggris ini tuh langsung ngeluarin pernyataan palsu untuk melindungi William. Sementara selama bertahun-tahun Meghan di situ dan Harry juga di situ, mereka nggak pernah mau mengungkapkan kebenaran untuk melindungi Harry and Meghan. Padahal yang Prince William ini bohong, tapi yang Harry and Meghan ini kebenaran, tapi mereka nggak mau mengungkapkan. Nah itu katanya yang bikin Meghan pun menangis di situ. Dan yang ke-6, Beyonce itu ternyata ngechat Meghan abis wawancara Oprah. Jadi sehari setelah wawancara Oprah ditayangkan di 2021, dan waktu itu kan krunya Netflix tuh udah mulai ngikutin mereka ya, udah mulai men-shooting mereka berdua. Nah Meghan ini tiba-tiba dapet chat dari Beyonce. Terus Harry-nya kayak heboh gitu kan. Oh my god, kok bisa sih? Wah, kok bisa sih Beyonce ngechat lu? Wow. Dan si Meghan juga, oh my god, kok bisa sih dia kenal sama aku? Yang menurut gue kayak rada aneh gak sih? Bukannya semua orang udah kenal sama dia ya? Itu kan dia udah nikah sama Harry. Ya pasti orang udah kenal sama dia lah. Anyway, gue ntar jadi nyinyir. Intinya Beyonce bilang kalau dia mau Meghan ini merasa aman dan merasa terlindungi gitu. Karena Beyonce juga kagum sama keberanian Meghan dan keterbukaan Meghan untuk men-share masa-masa tergelap dalam hidupnya dia. Dan Beyonce juga bilang kalau Meghan ini adalah yang terpilih untuk mematahkan kutukan generasi ke generasi yang perlu disembuhkan. Yang menurut asumsi gue sih kayaknya ini ke arah rasisme ya, ke arah racial injustice. Dan yang terakhir yang diungkapkan di situ yang ke-7 adalah wedding speech-nya Meghan. Jadi ini ditutup oleh si Meghan ini membacakan pidato pernikahannya dia yang waktu itu hanya dibacakan ke kalangan terdekat aja, terutama karena di pernikahan Inggris tuh jarang gitu kalau ada wedding speech dari bride. Nah, akhirnya dia men-share ini dengan ngebacanya di handphone. Yang intinya sebenarnya kayak orang mengenal gue sebagai aktris, orang mengenal Harry sebagai pangeran, tapi sebenarnya kita hanyalah 2 anak kecil yang jatuh cinta secara kebetulan ketemu di ini dan besoknya memutuskan untuk kencan yang kedua dan ternyata cocok. Ya intinya gitulah. Intinya in the end cinta itu selalu menang, bla 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 kayak gitu. Kalau lo pengen denger pidatonya sih harusnya di YouTube udah ada kali ya, ada orang yang nge-rip Netflix-nya, tapi ya silahkan. Gue sih tujuannya nge-share ini supaya lu nggak perlu nonton gitu buat tahu intinya dari ini. Karena sebenarnya ini gue sedikit review sekalian ya. Karena sebenarnya setelah gue nonton ini sebenarnya nggak ada hal baru men yang belum diungkapkan sama mereka. Bahkan ada hal-hal yang masih misteri sejak wawancara sama Oprah itu, yang di dokumenter ini tadinya gue pikir bakal dijawab, ternyata nggak dijawab juga sama mereka. Jadi ini semacam masih recap gitu sih. Dan kalau ini project mereka yang pertama, mungkin akan ada project selanjutnya yang akan lebih membongkar lebih jelas lagi. Kalau menurut gue sih gitu ya. So itu tadi 7 hal yang terungkap di dokumenter Harry and Meghan di Netflix. Thank you for watching udah sampai terakhir. You're a legend kalau sampai belakang. Jangan lupa subscribe YouTube Popo on the Radio biar gak ketinggalan episode yang baru. And fakta terakhir sebelum gue pamit, ternyata yang dukung Harry and Meghan dan yang mengecam Harry and Meghan ini
mulai menuju ke titik seimbang loh. Kalau dulu lebih banyak yang mendukung, tapi sekarang yang mengecam ini kayaknya mulai meningkat deh gara-gara dokumenter ini. Jadi ya kita tunggu aja nanti ya kalau ada projectnya mereka yang baru lagi. And now itu dia di sini Popokusan, your host. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.